Halo semua, perkenalkan saya Nur Rahmat dari UPT Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran online di kampus MDP atau yang disingkat dengan nama SPON. SPON merupakan media pembelajaran e-learning antara dosen dan mahasiswa MDP. SPON mulai digunakan dari bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang. Semenjak adanya COVID-19, penggunaan SPON semakin meningkat. Kampus MDP juga sudah mempersiapkan server kedua SPON agar dapat melayani semua mahasiswa dan dosen MDP. Kemudian, apa saja yang bisa diakses mahasiswa di SPON? Melalui SPON, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, kemudian bisa mengikuti forum diskusi yang dibuat oleh dosen, melakukan chatting dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Kemudian di SPON juga, mahasiswa bisa melakukan pengumpulan tugas, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Selain itu, mahasiswa dapat juga melakukan absensi secara online. Kemudian bagaimana cara mahasiswa mengakses SPON? SPON dapat diakses melalui dua cara. Yang pertama melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla, atau browser lainnya. Sedangkan cara yang kedua melalui aplikasi yang bernama Moodle, bisa di-download melalui Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Oke, kita coba cara yang pertama terlebih dahulu, mengakses SPON melalui web browser. Silakan dibuka web browser seperti Google Chrome, Mozilla, atau browser lainnya. Kemudian pada address bar, ketikkan https://spon1.mdp.ac.id. Pada halaman depan SPON terdapat beberapa bagian. Yang pertama, paling atas sebelah kanan, terdapat icon globe atau icon dunia. Di sini mahasiswa dapat memilih bahasa yang akan digunakan. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Cina. Di bawahnya terdapat form untuk login ke dalam SPON. Nah, di sini mahasiswa harus mengetikkan nomor pokok mahasiswa, kemudian passwordnya berupa tanggal lahir dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian di bagian bawah form login terdapat beberapa panduan. Yang pertama, panduan penggunaan SPON untuk dosen, kemudian panduan penggunaan SPON untuk mahasiswa, kemudian panduan penggunaan Microsoft Azure, dan satu lagi terdapat form pengaduan jika mengalami kesulitan dalam penggunaan SPON atau aplikasi lainnya. Atau bisa juga email ke UPT Sistem Informasi dengan alamat email upt-si@mdp.ac.id. Jadi jika mahasiswa mengalami kesulitan seperti login SPON, login Symfony, login Microsoft Azure, silakan di email ke upt-si@mdp.ac.id. Oke, selanjutnya kita coba login ke dalam SPON. Silahkan diketik NPM-nya. Misalnya 2024-250299, kemudian password mahasiswa yang berupa tanggal lahir dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian ditekan tombol login. Selanjutnya akan tampil halaman profil mahasiswa di SPON. Di sini mahasiswa wajib mengisi alamat email, disarankan menggunakan alamat email mdp @mhsmdpacid yang didapatkan ketika mendaftar di Symfony. Kemudian di bagian kota bisa diisi juga, misalnya Palembang. Kemudian negaranya bisa dipilih Indonesia. Oke, kalau sudah, kita tekan tombol perbaharui profil. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan verifikasi dengan cara membuka email yang kita daftarkan tadi. Oke, kita coba buka email MDP melalui gmail.com. Kemudian kita ketikkan alamat email mahasiswa yang kita daftarkan pada SPON di halaman profil tadi. Misalnya indrawan_hu@mhs.mdp.ac.id. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Nah,
jika user dan passwordnya benar, nanti akan tampil halaman inbox dari email mahasiswa. Nah, nanti kalian akan mendapat satu email baru dari sistem pembelajaran online MDP. Nah, di sini silakan dibuka emailnya. Selanjutnya kita klik link yang ada, link untuk verifikasi profil mahasiswa SPON. Selanjutnya akan diarahkan kembali ke halaman profil SPON. Di sini ada pesannya nih, email berhasil diupdate. Oke, kalau sudah kita tekan tombol perbaharui profil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman preferensi. Di halaman ini mahasiswa dapat melakukan perubahan profil, perubahan password, memilih bahasa yang diinginkan, dan pengaturan lainnya. Nah, di bagian atas dari halaman ini, sama seperti di halaman depan tadi, terdapat icon globe atau icon dunia. Di sini mahasiswa bisa memilih bahasa yang akan digunakan. Ada 3 pilihan bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Cina. Di samping icon globe, terdapat icon notifikasi. Jadi misalnya nanti ada notifikasi akan tampil di sini. Di sebelahnya terdapat icon chat. Nah, di sini mahasiswa bisa melakukan chatting dengan dosen atau mahasiswa lainnya. Nah, di sebelahnya terdapat icon profil. Melalui icon ini, mahasiswa dapat mengakses dashboard, kemudian profil, nilai, kemudian pesan, dan halaman preferensi yang tampil saat ini, dan untuk keluar dari SPON. Selanjutnya di bagian kiri halaman terdapat beberapa menu. Yang pertama menu dashboard, kemudian beranda situs, kalender, dan file pribadi. Kita coba menu dashboard terlebih dahulu. Nah, pada menu dashboard ini menampilkan kursus atau mata kuliah yang baru saja diakses. Kemudian di bagian kanannya terdapat file privat juga, file pribadi. Kemudian bisa juga melihat siapa saja yang online saat ini. Di bagian bawahnya terdapat kalender. Kemudian di bagian bawahnya jika ada kegiatan atau event akan tampil juga di sini. Misalnya ada pengumpulan tugas atau lain sebagainya. Selanjutnya kita coba mengakses halaman beranda situs. Pada halaman beranda situs ini terdapat form untuk mencari mata kuliah yang mahasiswa akan ikuti. Nah, di sini tinggal diketik saja mata kuliahnya apa, misalnya web, kemudian ditekan maju, nanti akan tampil daftar mata kuliah sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tadi, yaitu web. Nah, di sini misalnya tampil kelas MI3A, mata kuliah pemrograman web 1, kemudian pemrograman web 1 kelas TI31, pemrograman web 1 kelas TI3A, dan pemrograman web 1 kelas TI3B. Kita kembali lagi ke halaman beranda situs. Di bagian bawah dari form pencarian terdapat pengumuman. Nah, di sini akan tampil pengumuman-pengumuman dari bagian administrasi akademik atau dari UPT Sistem Informasi. Di bagian bawahnya terdapat kategori kursus atau mata kuliah. Nah, kategori ini berdasarkan program studi. Jadi di sini ada prodi Teknik Informatika, prodi Sistem Informasi, prodi Akuntansi, prodi Manajemen, prodi Manajemen Informatika. Nah, di masing-masing prodi ini terdapat kategori lagi atau subkategori berdasarkan tahun akademik dan semesternya. Nah, tahun akademik sekarang tahun akademiknya 2020-2021 semester gasal. Nah, selain melalui form pencarian kursus tadi, mahasiswa juga bisa mencari mata kuliah yang akan diikuti melalui kategori kursus ini. Kita coba diklik tahun akademik 2020-2021 semester gasal. Nanti akan tampil seluruh daftar mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Informatika tahun akademiknya 2020-2021 semester gasal. Nah, di sini mahasiswa bisa pilih nih mata kuliah yang akan diikuti. Atau bisa juga melalui form pencarian kursusnya. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa memilih atau mendaftar ke dalam mata kuliah yang akan diikuti. Misalnya, saya kelas TI3A
dan ingin mengikuti mata kuliah pemrograman web 1. Nah, di sini saya pilih mata kuliah pemrograman web 1 kelas 3A. Di sini juga terdapat nama dosennya nih. Silakan diarahkan kursornya ke gambar. Nah, di sini akan muncul nama dosennya. Misalnya nama dosennya Nur Rahmat. Silakan ditekan tombol akses untuk mengikuti mata kuliah ini. Nah, selanjutnya akan tampil halaman pilihan pendaftaran. Nah, di sini pilihan pendaftarannya ada yang bisa langsung masuk tanpa adanya kata kunci atau harus masuk dengan kata kunci. Nah, untuk kata kuncinya ini tergantung dari dosen masing-masing. Biasanya dosennya akan menginformasikan ke mahasiswa kata kunci untuk masuk ke dalam kelas dosen tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam kelas pemrograman web 1 TI3A ini cukup mengklik tombol daftarkan saya karena tidak membutuhkan kunci pendaftaran. Oke. Selanjutnya akan tampil halaman pemrograman web 1 kelas TI3A. Nah, di sini mahasiswa sudah bisa mengakses materi yang ada di mata kuliah ini, kemudian bisa mengikuti forum diskusi, melakukan absensi, chatting, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian kiri atas terdapat menu course section. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat topik apa saja yang ada di mata kuliah pemrograman web 1. Kemudian di bagian bawahnya ada menu peserta. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat daftar mahasiswa lainnya yang tergabung ke dalam mata kuliah pemrograman web 1 kelas TI3A. Selanjutnya di sini juga terdapat menu nilai. Jadi nanti mahasiswa dapat melihat nilai yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya kita kembali ke halaman depan dari mata kuliah pemrograman web 1. Selanjutnya kita coba klik link tugas 1. Kita mau lihat nih tampilannya seperti apa. Nah, ini halaman untuk pengumpulan tugas. Di sini tercatat batas waktunya hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Karena batas waktunya sudah melebihi dari tanggal hari ini, jadi kita tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Nah, misalnya batas waktunya masih lama, nanti ada menu untuk mengupload tugas di sini. Selanjutnya ke bagian forum. Nah, di sini mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan untuk dosen atau untuk mahasiswa lainnya. Nah, di sini tinggal diklik saja nih tambah topik diskusi baru. Ini judul pertanyaannya dan di sini isi pertanyaannya. Kalau sudah ditekan aja post ke forum. Oke, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi. Kita klik pertanyaannya, kemudian di bagian kanannya ada link tanggapi. Kita klik. Selanjutnya akan tampil teks area untuk menjawab pertanyaan yang ada. Ya, kalau sudah diisi jawabannya, kemudian kita klik tombol sampaikan. Selanjutnya kita coba chatting melalui Spon. Kita kembali dulu ke halaman depan dari mata kuliah pemrograman web 1, kemudian kita tekan link chat pada topik 1. Selanjutnya kita klik di sini untuk masuk obrolan sekarang. Nanti muncul satu window baru yaitu window chat. Di bagian kanannya terdapat daftar pengguna baik dosen maupun mahasiswa yang sedang online. Karena cuma saya sendiri yang online, jadi hanya satu pengguna yang online di sini. Nah, untuk mengirimkan pesan melalui chat, di sini kita ketik pesannya di bagian bawah. Kemudian ditekan tombol kirim untuk mengirimkannya. Atau bisa juga menggunakan tombol enter. Untuk menutup window chat, kita klik button X yang ada di kanan atasnya. Selanjutnya kita akan coba bagaimana cara menghapus dari mata kuliah yang telah dipilih. Misalnya saya salah pilih kelas dan saya ingin menghapusnya. Kita pilih halaman depan dulu dari pemrograman web 1. Kemudian di bagian kanan atas ada icon gear. Nah, di sini ada satu link. Kita klik saja nih, hapus pendaftaran kursus saya dari mata kuliah pemrograman web 1. Kalau kita klik, nanti kita otomatis keluar dari mata kuliah ini. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke halaman dashboard.
Nah, yang awalnya hanya ada 4 menu di halaman dashboard di bagian kiri. Saat ini ada satu menu baru, yaitu menu kursus yang saya ikuti. Nah, di sini ada daftar mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Karena hanya satu mata kuliah yang diikuti, jadi hanya satu mata kuliah yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita coba membuka halaman kalender. Nah, di halaman kalender ini akan menampilkan jadwal untuk absensi, kemudian jadwal pengumpulan tugas. Nanti akan tampil di sini, baik yang sudah berlangsung maupun yang akan berlangsung. Selanjutnya kita coba membuka halaman file pribadi. Nah, di sini mahasiswa bisa mengupload file-file yang dibutuhkan selama perkuliahan, tetapi lebih disarankan mahasiswa dapat menggunakan Google Drive dengan kapasitas unlimited atau bisa menggunakan OneDrive dengan kapasitas 1 terabyte. Jadi disarankan lebih menggunakan Google Drive sama OneDrive untuk menyimpan file pribadi mahasiswa. Selanjutnya untuk keluar dari Spon, mahasiswa dapat memilih icon profil yang ada di kanan atas, kemudian ditekan menu keluar. Demikian penjelasan penggunaan Spon. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan melalui email upt-si@mdp.ac.id. Terima kasih.